Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang elektronika industri. Berikut nama kelompok 3. April Setiawan dengan NIM 2010110030. Dan saya Indra Wahyu Duha dengan NIM 201011110031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi sensor. Sensor adalah transducer yang berfungsi untuk mengolah variasi gerak, panas, cahaya, atau sinar magnetis dan kimia menjadi tegangan serta arus listrik. Sensor juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan juga untuk mengetahui magnitudo. Transducer sendiri memiliki arti mengubah. Resapan dari bahasa Latin transdus, bentuk perubahan yang dimaksud adalah kemampuan merubah suatu energi ke dalam bentuk energi lain. Sensor sendiri sering digunakan dalam proses pendeteksi untuk proses pengukuran. Dari pengertian sensor yang telah dijabarkan di atas, wajar jika alat tersebut menjadi alat yang banyak diminati oleh berbagai pabrikan elektronik. Dapat diambil kesimpulan bahwa sensor memiliki banyak andil pada berbagai teknologi. Syarat-syarat untuk memenuhi kualitas sensor. Yang pertama adalah linearitas, yaitu konversi harus benar-benar proporsional. Jadi karakteristik konversi harus linier. Yang kedua adalah tidak tergantung temperatur, yaitu yang dimaksud dengan itu adalah keluaran introvert tidak boleh tergantung pada temperatur di sekelilingnya, kecuali sensor suhu. Yang ketiga ada kepekaan. Kepekaan di sini adalah harus dipilih sehingga pada nilai-nilai masukan yang ada dapat diperoleh tegangan listrik keluaran yang cukup besar. Yang keempat ada waktu tanggapan. Waktu tanggapan adalah waktu yang diperlukan keluaran sensor untuk mencapai nilai akhirnya pada nilai masukan yang berubah secara mendadak. Sensor harus dapat berubah cepat bila nilai masukan pada sistem tempat sensor tersebut berubah. Dan selanjutnya ada kualifikasi jenis-jenis sensor. Yang pertama, sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif adalah jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Sedangkan sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Yang kedua ada sensor analog dan sensor digital. Sensor analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu dan berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Sedangkan sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran listrik dengan diskrit akan non-kontinu dengan waktu yang dapat dipresentasikan dalam bit. Sebuah sensor digital biasanya terdiri dari sensor, kabel, dan pemancar. Sinyal yang diukur akan diwakili dalam format digital, output digital dalam bentuk logika atau logika 0 dalam kurung on atau off. Sinyal fisik yang diterima akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri, tanpa komponen eksternal. Kabel digunakan untuk transmisi jarak jauh. Selanjutnya adalah macam-macam sensor dan cara kerjanya. Yang pertama ada proximity sensor. Berikut adalah gambarnya. Proximity sensor adalah alat atau perangkat yang dapat mendeteksi perubahan jarak pada suatu benda. Namun proses tersebut terjadi dengan tanpa adanya kontak fisik
Sensor proximity di Indonesia juga familiar dengan istilah sensor jarak. Selanjutnya akan dipresentasikan dengan Mas Hendra Widuha. Cara kerja proximity sensor. Berikut adalah gambar cara kerjanya. Yang pertama, untuk melakukan deteksi pergerakan objek di sekitarnya, ternyata proximity sensor memanfaatkan adanya radiasi elektromagnetik atau medan elektromagnetik, di mana sensor jarak tersebut juga mengatur interval nominal agar bisa melaporkan objek yang terdeteksi. 2. Jadi saat terdapat benda atau objek mendekati sensor, maka akan tercipta sebuah sinyal. Benda atau objek tersebut bisa bersifat logam maupun non-logam. Lalu kemudian signal tersebut akan dihubungkan dengan berbagai sistem otomatisasi. Sensor proximity terdiri dari device electronic solid state yang tampilannya dalam kondisi terbungkus. Dengan keadaan terbungkus, maka akan melindungi perangkat tersebut dari getaran korosif ataupun cairan kimiawi yang berlebihan. Dalam proses kerjanya, sensor gerak ini dapat diandalkan. Selain nilai akuratnya yang tinggi, sensor tersebut juga dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang sangat kecil sekalipun. Yang kedua adalah sensor suhu atau LM35. Sensor suhu atau biasa disebut dengan LM35 bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 100 derajat Celcius setara dengan 1 volt. Sensor ini mempunyai pemanasan diri atau self-heating kurang dari 0,1 derajat Celcius dan dapat dioperasikan dengan menggunakan power supply tunggal dan dapat dihubungkan antar muka atau interface rangkaian kontrol yang sangat mudah. Cara kerja sensor suhu atau LM35. Dalam pengoperasiannya, pin VS dihubungkan dengan tegangan sumber sebesar 4-20 volt, sementara pin ground dihubungkan dengan ground dan pin Vout merupakan keluaran yang akan mengalirkan tegangan yang besarnya akan sesuai dengan suhu yang diterimanya dari sekitar. Prinsip kerja alat pengukur suhu ini adalah sensor suhu difungsikan untuk mengubah besaran suhu menjadi tegangan. Dengan kata lain, panas yang ditangkap oleh LM35 sebagai sensor suhu akan diubah menjadi tegangan. Yang ketiga adalah sensor ultrasonik. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Cara kerja sensor ultrasonik adalah sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi di atas 20 kHz. Untuk mengukur jarak benda atau sensor jarak, frekuensi yang umum digunakan adalah 40 kHz. Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar 340 mili per second. Ketika sinyal menumbuk suatu benda, maka sinyal tersebut akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut. Setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyalnya tersebut akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Yang keempat, sensor cahaya atau LDR. Sensor cahaya atau biasa disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Cara kerja sensor cahaya adalah prinsip kerja sensor LDR cukup sederhana dan tidak jauh berbeda dengan komponen resistor pada umumnya. LDR digunakan pada berbagai jenis rangkaian elektronika sebagai pemutus dan penyambung aliran listrik berdasarkan intensitas cahaya yang diterima.
di mana semakin banyak intensitas cahaya menyinari LDR, maka nilai hambatannya akan menurun, dan sebaliknya, semakin sedikit atau gelap cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistansinya akan semakin membesar. Sekian presentasi dari kelompok 3, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.